Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Amin. Alhamdulillah, santri dan santriwati yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita menunggu waktu berbuka kita bagi yang berpuasa tentunya, ya, sembari kita mengisi ya waktu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan majelisul ilmi atau kemudian dengan belajar ilmu-ilmu yang dengannya kita berharap keberkahan di dunia dan di akhirat. Amin. Alhamdulillah, di sini Ustadz menggantikan jadwal Ustadz yang biasa mengisi ya. Kita lanjutkan kemarin terkait dengan nasihat-nasihat dari Ustadz kepada santri-santrinya atau nasihat dari seorang guru kepada muridnya ya. Kemarin sampai kepada nasihat 1 dan 2. Sekarang berarti masuk pada nasihat yang ketiga. Ya, nasihat yang ketiga, ad-darsu salis ya, nasihat yang ketiga. Fil huquqil khalaqi azimi wa huquqi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yakni tentang hak-hak Allah yang maha mulia dan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hak Allah dan hak Rasul ya. Nah, kita kalau di bahasa Indonesia kenal yang namanya kewajiban dan hak. Ya, kalau kewajiban itu sesuatu yang harus kita kerjakan ya. Kalau hak itu ya sesuatu yang kemudian layak untuk kemudian kita dapatkan. Kalau di sini ada hak Allah yang maha mulia dan hak Rasul, maka sesuatu yang pantas ya untuk diberikan kepada Allah dan kepada Rasulullah. Ya bunayya, innallaha tabaraka wa ta'ala huwallazi khalaqaka wa aujadaka wa asbagha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinan. Wahai santri-santriku, sesungguhnya Allah adalah zat yang menciptakan dan mewujudkanmu serta menyempurnakanmu dengan nikmatnya baik lahir maupun batin ya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan mewujudkan kita. Ya, berarti apa? Ada yang diciptakan tapi tidak diwujudkan. Contohnya jin ya, setan enggak ada wujudnya, gaib. Dan kemudian Allah menyempurnakan nikmatnya dengan kemudian memberikan kita nikmat-nikmat ya atas penciptaan ini ya. Diberikan nikmat tangan, diberikan nikmat kaki yang semua bisa berfungsi untuk kita. Baik itu nikmat yang sifatnya lahir ataupun nikmat yang sifatnya batin ya. Jadi ada nikmat lahir, ada nikmat batin. Nikmat batin berupa apa? Ketenangan ya, perasaan ya toh, kemudian mood. Nah, itu bagian dari nikmat batin yang telah Allah berikan kepada kita. Alam ta'lam annaka fi awwali amrika kunta nutfatan fi batni ummika wa ma zilta tataqallabu fi ni'mati rabbaka wa rahmatihi hatta waladdaka insanan kamilan. Wa wahabalaka lisanan tatakallamu bihi wa ainan tubsiru biha wa udunan tasma'u biha wa aqlan tudariku bihi ma yadurruka wa ma yanfa'uka. Ya, Masya Allah. Kemudian, apakah engkau tidak mengetahui bahwasannya awal penciptaanmu itu hanyalah berupa nutfah ya. Ada yang sudah pernah menghafal atau menemukan kata nutfah di dalam Al-Quran?
Ada? Ya, itu ada proses penciptaan manusia. Nah, kata nutfah. Nutfah di sini apa? Adalah air mani atau air sperma, ya. Yang berada dalam rahim ibumu. Disitulah engkau senantiasa mendapatkan nikmat dan kasih sayang dari Allah hingga sang ibu melahirkanmu dengan wujud seorang manusia yang sempurna. Ya. Kita belajar proses tumbuh kembang janin, ya, kita akan melihat bagaimana kasih sayangnya Allah yang Allah berikan kepada kita, meskipun kita nggak minta, ya, terus tumbuh sampai kemudian punya kesiapan untuk keluar dari rahimnya bunda atau rahimnya umi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberimu lidah yang dengannya engkau bisa berbicara, ya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah semua diberikan lisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan ini adalah syarat untuk kita bisa takallam, berbicara. Maka orang yang lisannya tidak ada atau cacat, maka akan sulit untuk berbicara. Kemudian Allah Subhanahu juga memberimu mata yang dengannya engkau bisa melihat, ya, Masya Allah. Kita bisa merasakan, ya, melihat warna-warna yang berbeda, ya, bahkan warna yang sangat-sangat banyak sekali. Ada sekitar berapa ratus, ya, gradasi warna itu mata kita bisa melihatnya, ya. Kalau kita lihat ular, kita lihat hewan-hewan itu kadang kalau melihat cuma dua, hijau sama merah sama kuning. Kayak orang infrared itu melihatnya cuma hijau, merah sama kuning. Tapi kita diberi Allah SWT mata yang kemudian bisa melihat dengan detail, bisa melihat warna dengan baik, ya. Maka ini karunia yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikanmu akal yang bisa engkau gunakan untuk mengetahui mana yang membahayakan dan mana yang bermanfaat, ya, Masya Allah. Allah berikan akal kepada kita untuk kemudian kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Bahkan sebelum itu terkait dengan baik dan buruk atau yang bahaya dan yang aman, Allah berikan kita sensor. Ya, kalau kita masih kecil, bayi, ya, kalau ada sesuatu yang bahaya, maka tangan kita otomatis akan menghindarinya, ya. Ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau nggak percaya, ada santri tidak tahu, tangannya dikasih api, pasti tiba-tiba akan ditariknya. Nah, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan, ya, Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78. Yang buka Quran mohon dibuka. Dibuka di 78. Coba. An-Nahl 78. Ketemu? Coba dibacakan salah satu Arabnya. Silahkan. Ayo baca. Wallahu akhrajakum. Yuk, yang keras. Ya. Terjemahannya,
Ya, Masya Allah ya. Allah mengeluarkan kita semua dalam kondisi kita tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Dia memberi kita pendengaran, penglihatan, dan hati agar kita bersyukur. Maka ya, pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita itu kita gunakan untuk bersyukur, itu sudah pas, sesuai dengan tujuan dan fungsi penciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan, ya. Alaihissalladzi wahabbaka hadhihi na'amaha tafaddolan minhu wa ihsanan qadiran ala salbiha idza aqdaitahu faghadiba alaika. Ya, bukankah Allah zat yang memberimu beberapa nikmat sebagai anugerah dan kebaikan darinya, juga Dia kuasa untuk mencabut seluruh nikmat yang telah diberikannya ketika engkau membuatnya murka hingga akhirnya Dia pun murka kepadamu. Ya, ini Masya Allah ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita nikmat-nikmat yang banyak. Akan tapi kadang karena kelalaian kita, karena kebodohan kita, karena syahwatnya kita berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat Allah tidak ridho kepada kita. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada kita. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita tidak kita syukuri dengan baik. Ya bunayya, wahai santri-santriku, awwalu wajiba alaika li khaliqika jalla sya'nuhu an ta'rifahu bi sifatihil kamaliyati wa an takuna syadidal hirsi ala ta'atihi bimtisali awamirihi wa ijtinabi nawahiyah. Kewajiban yang pertama kepada pencipta atau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang agung adalah engkau mengenalnya dengan sifat-sifatnya yang sempurna dan engkau merasa senang patuh kepadanya dengan senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya. Tadi setelah Allah memberikan nikmat kepada kita, maka kita punya kewajiban untuk menunaikan haknya Allah. Apa itu? Yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya, dengan kebesarannya, dengan nama-namanya yang telah Allah sampaikan kepada kita melalui Rasulullah lewat kitabnya Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Makanya Masya Allah, ini sudah pas ketika santriwati menghafal Quran. Kenapa? Di dalam Al-Quran itu nanti akan ada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita mengkajinya ya, dan mendalaminya agar tambah kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selain mengenalnya, maka kita harus berusaha untuk merasa senang, ya, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya, ya. Berusaha untuk merasakan nikmatnya orang beribadah dan nikmatnya orang menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Insyaallah. Ya. Ada namanya apa? Narkomata ya. Kemarin Ustaz. Narkotika tapi di mata, ya. Kan kalau obat-obatan itu kan narkotika nggih. Ya. Narkotika itu kan bisa membuat yang namanya kecanduan. Kenapa orang kecanduan? Karena merasakan nikmat. Ya, merasakan nikmat. Otak kita ini ya, kalau merasakan nikmat dan terus-terusan pasti tidak mau meninggalkan nikmat tersebut. Akhirnya apa? Kecanduan. Nah, ada yang kemudian kecanduannya di mata, ya, narkomata itu ya. Jadi narkoba tapi membuat kecanduan di mata tadi. Ya, kalau yang di narkoba yang di tubuh itu dari obat-obatan, kalau yang di mata dari apa, Dek? Jadi kecanduan melihat. Pengennya melihat terus. Ya. 10 menit lihat lagi.
15 menit belum ada, lihat lagi. 5 menit, lihat lagi, lihat lagi, lihat. Pengennya melihat terus. Kecanduan apa namanya? Bisa nggak seperti ini? Apa yang membuat candu seperti ini? Apa? Apa? HP. Ada kecanduan TikTok. Pengennya buka TikTok terus. Ada kecanduan YouTube. Pengennya buka YouTube terus. Ada kecanduan IG. Pengennya buka IG terus. Ada yang merasakan ketika pas dipegangi HP, pengen terus gitu. Wah, itu kecanduan. Ya. Level kecanduan itu sebelumnya adalah karena apa ya? Seneng. Kesenangan yang terus-menerus akan membuat kita kecanduan. Lah di sini salah satu yang perlu kita usahakan adalah apa? Senang untuk beribadah. Ya, sehingga kita merasa senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada orang yang bilang agama adalah candu. Ya. Kita sampaikan candunya agama adalah candu yang baik. Lah kenapa? Candu untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sholat 5 waktu terus-menerus itu bukan kecanduan namanya. Namanya apa itu? Orang yang tahu tentang haknya Allah Subhanahu wa ta'ala dan paham tentang kewajiban sebagai seorang muslim. Itu bukan kecanduan. Ya. Maka alhamdulillah ini ada ustazah di Az-Zakiyah ini, ya, yang kemudian masya Allah, ya, merasakan nikmatnya baca Quran. Seperti Ustazah Mutia, Ustazah Hana, ya, Ustazah Zakiyah gitu ya. Buka Quran, tutup, belum ada 3 menit udah kangen, buka lagi. Luar biasa. Ya, belum ada 10 menit buka lagi. Ya. Kenapa? Merasakan nikmatnya membaca Al-Qur'an. Nah, itu perlu dibiasakan. Ya. Kemudian wa an ta'taqida i'tiqadan jaziman annal khaira fima yahtarahu Allahu laka la fima tahtarahu anta li nafsika fala tasuddana an ta'ati maulaka wa ibadatihi syahawatu wal malahi wala ta'atu ahadin minal makhluqati adiman kana au hakiron. Ya. Engkau harus memiliki keyakinan yang kuat bahwasannya kebaikan al-khair itu terletak pada pilihan Allah yang diberikan kepadamu. Ya. Kita harus belajar yakin bahwasannya apa? Kebaikan itu ada pada pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berada pada apa yang menjadi pilihan kita sendiri. Ya. Ini harus kemudian masuk di sini, ya. Kebaikan al-khair, ya, itu adalah apa yang Allah pilihkan untuk kita. Bukan yang kemudian kita pilih sendiri karena syahwatnya kita. Mohon maaf. Allah memilihkan kita ibadah 5 waktu dalam 1 hari. Jam-jamnya Allah tentukan, ya. Pasti di dalamnya ada kebaikan untuk kita. Allah menentukan syariat puasa, pasti di dalamnya ada kebaikan. Allah melarang miras, pasti ada kebaikan. Allah melarang zina, pasti ada kebaikan. Allah melarang untuk mendekati zina, ya. Mohon maaf santriwati, ya, tidak pacaran, ya. Karena itu resiko untuk berzina, pasti ada kebaikan. Maka kita harus belajar yakin bahwasannya apa yang Allah pilihkan untuk kita itu adalah yang terbaik, ya. Bukan apa yang kita pilih dengan sendirinya. Ya, maka Rasulullah pernah berdoa, ya. Ustaz lupa doanya bahasa Arabnya. Ya, yang berbunyi bahasanya, ya Allah,
janganlah kau serahkan urusanku kepada diriku. Kenapa? Nabi tahu kalau urusan ini kita yang memilih pasti kurang baik. Semua pilihan Allah Subhanahu wa taala pasti baik untuk kita. Di sini ada penjelasan perbedaan antara albir dan al-khair. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya sama-sama kebaikan. Albir kebaikan, al-khair kebaikan. Ya. Albir kebaikan, al-khair kebaikan. Tapi penjelasan secara istilahnya adalah albir itu adalah kebaikan yang menjalar kepada orang lain seraya niat melakukannya, yakni seperti berbuat baik kepada orang tua, ya, berbuat baik kepada orang tua. Maksudnya adalah ketika kita berniat untuk berbuat baik, maka kebaikan ini bisa dirasakan oleh orang lain. Ya, contohnya kita berniat baik untuk berbakti kepada orang tua. Orang tua merasakan kebaikannya. Itu namanya albir. Sedangkan al-khair adalah kebaikan, ya, yang meskipun dilakukan tanpa disengaja, seperti berkata jujur. Maksudnya sesuatu yang hakikatnya itu adalah kebaikan meskipun dilakukan tanpa sengaja atau tanpa niat. Contohnya apa? Jujur. Kadang kita kan tidak niat untuk jujur, tapi harus ngomong apa adanya aja, ya. Lah itu pada hakikatnya adalah kebaikan. Yang kebaikan tanpa disengaja tadi disebut dengan al-khair. Kemudian, maka jangan sampai keinginanmu atau syahwatmu dan beberapa kesenangan-kesenanganmu menjadikan penghalangmu untuk patuh dan mengabdi kepada Allah. Dan kepatuhan seorang hamba tidaklah ditentukan oleh dirinya sendiri, akan tetapi ditentukan dengan cara menjalani syariat Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kata la'bun, ya. Orang menjalani syahwatnya karena dia ingin mendapatkan kesenangan, atau la'bun. La'bun ini adalah apa? Adalah perkara yang dia tidak bermanfaat di dunia dan tidak bermanfaat di akhirat. Tolong sebutkan satu contohnya, Mbak Naila. Perkara yang tidak ada manfaatnya di dunia dan gak ada manfaatnya di akhirat. Apa? Kerang keras? Minum khamr. Di dunia gak ada manfaatnya, tapi kata Allah ada loh dalam firman-Nya itu. Khamr ada manfaatnya, tapi manfaatnya sedikit, ya. Contohnya ya tadi bisa minum khamr. Di dunia nggak ada manfaatnya, di akhirat tidak ada manfaatnya. Main game Mobile Legend, ya, contohnya santri putra ini. Di dunia ada manfaatnya nggak? Nah, di akhirat pasti nggak ada. Lakbun. Irsalur rasuli alaihim salatu wassalamu ya bunayya min lutfillahi bi'ibadihi wa akhirur rasuli huwa fi dinihim wa dunyahum li irsyadi khalqi wa hidayatihim ila ma yasluhu sya'nuhum tuhibbul hashimi sallallahu alaihi wasallam fakama sayyiduna Muhammadun ibni Abdullah ibni Abdul Muthalib ar-rabiyu alaika ta'atu maulakal ladzi khalaqaka tuhibbu alaika ta'atu rasulil akrami sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum wa man yuti'illaha aliman. Wahai santriku, termasuk sifat pemurah Allah kepada hambanya adalah Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan petunjuk sekaligus membimbing makhluk atau umat
pada nilai-nilai kebaikan dalam urusan agama ataupun dunia. Ya. Allah sayang kepada kita. Bukti sayangnya salah satunya adalah mengirimkan Rasulullah yang memberikan keteladanan, memberikan petunjuk kepada kita untuk menunjuki kebaikan agama atau akhirat dan kebaikan dunia kita. Ya, ini seorang nabi yang terakhir, Nabi Muhammad Ibnu Abdillah Ibnu Abdul Muthalib sallallahu alaihi wasallam, yang berbangsa Arab dan dari kalangan Bani Hashim. Maka sebagaimana kepatuhanmu kepada Allah yang telah menciptakanmu, engkau juga harus patuh kepada utusannya yang mulia. Ya. Allah mengutus Rasulullah. Kalau kita patuh kepada Allah, berarti kita harus patuh kepada Rasulullah. Kalau kita patuh kepada Rasulullah, berarti kita patuh kepada Allah. Kenapa? Karena Rasul yang mengirim adalah Allah. Engkau juga harus patuh kepada utusannya yang mulia, yakni Rasulullah. Semoga salam sejahtera atas Rasulullah SAW. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kitab suci An-Nisa ayat ke-59. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling darinya, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih. Ya, ini Allah sampaikan balasan bagi orang-orang yang menaati Allah dan Rasulnya, dan balasan bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya bunayya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa fakullu awamirihi wa nawahihi mustanidatun ila wahyil li ahliya. Wa ta'atuhu sallallahu alaihi wasallam min ta'atillahi jalla sya'nuhu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wahai anakku, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah bertutur kata atas keinginannya atau hawa nafsunya. Kadang santri-santri, ustadz juga kadang berbicara semaunya sendiri. Ya, berdasarkan syahwat. Ya, apalagi yang putri ini, ya, dijaga hati-hati. Yang ikhwan juga sama. Kadang kalau ngomong sama temennya, ya biasa aja. Nanti kalau ngomong sama lain jenis, wah langsung disetel, krik 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 krik. Ya, volumenya dilembutkan, ya, suara dilunakkan, ya, masya Allah, ya. Kalau yang ikhwan itu bahaya, ya. Biasanya kalau sama ustadz wis murojaah rung, ya. Kalau sama yang akhwat, nah, sudah murojaah belum ya? Nah, la haula wala quwata illa billah. Bicaranya ditumpangi setan. Kalau nanti ada ikhwan yang bilang seperti itu ke santriwati, langsung, ukhti sudah murojaah belum? Langsung kamu balas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kalam ya, perkataannya nggak bagus. Ya, kalimnya bagus tapi niatnya tidak bagus. Ya, alhamdulillah. Pun juga sama. Kalau ada yang PM-an, ya, tanya yang neko-neko, ya, tanya, ya, jawab langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Awalan tanya, ukhti sudah murojaah belum? Ya. Yang kedua tanya, sudah makan belum? Nanti berlanjut kemana-mana, ya. Dita'awuti aja seperti ini. Kalau Rasulullah berbicaranya tidak dengan syahwat, tidak dengan hawa, sehingga apa? Yang keluar dari lisan beliau adalah kalam-kalam wahyu, kalam-kalam yang dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
sehingga pasti benar, sehingga pasti berkah, ya, membawa kebenaran untuk kita semua. Karenanya Allah sampaikan, ya, mentaati Rasul itu sama dengan taat kepadaku. Memaksiati Rasul itu sama dengan maksiat kepada Allah. Maka katakanlah bahwasannya kul in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu mencintai Allah maka fattabi'uni, ikutilah jalan-jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, diamalkan. Seperti itu. Kemudian berikutnya, ya bunayya, wahai santri-santriku, la ya'mulu imanun abdi hatta yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wahai santriku, bahwasanya iman seseorang hamba tidak dikatakan kamilah, sempurna. Ya. Ini kan kita mengejar yang namanya apa? Kesempurnaan iman. Ya. Belum dikatakan sempurna imannya hingga Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ya, Masya Allah. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda. Tadi ingat, kalau Rasul bersabda tidak dengan syahwat, tidak dengan hawa. Ini dengan wahyu. Ya, dengan wahyu. La yang tiku anil hawa, ya, tidak berbicara dengan hawa, tapi dengan wahyu. Rasul bersabda bahwasannya la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Rasul bersabda bahwasannya tidaklah salah satu dari kalian semua dinamakan sebagai orang yang beriman hingga aku Rasulullah lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Ya. Belum beriman seseorang kalau Rasul belum dicintai dengan kecintaan yang melebihi cintanya kepada anak, cintanya kepada orang tua, dan cintanya kepada manusia yang lain. Maka pernah Rasulullah mengadakan tes pemahaman, ya. Ini diperlukan ada metode tes pemahaman kepada Umar bin Khattab, ya. Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya mencintai diriku, mencintai keluargaku, baru kemudian mencintai dirimu. Ya. Rasul mengatakan, la ya Umar, tidak ya Umar, yang benar adalah kamu mencintai Allah, mencintai Rasul, baru mencintai selainnya. Ya, kurang lebih begitu gambaran hadisnya. Ya, Ustadz lupa bahasa Arabnya, nanti dicari bahasa Arabnya, di sini nggak ada. Ya, hal ini menunjukkan bahwasannya apa? Kecintaan kita harus berusaha kita lebihkan untuk Allah dan Rasulnya. Saya tanya kepada santri dan santriwati, abot apa ora? Abot apa enggak? Ya, abot. Lah kenapa? Karena fitrahnya kita mencintai diri kita dan mencintai keluarga kita. Ya, sehingga kita harus belajar membuat diri kita dan keluarga kita mencintai Allah dan Rasulnya di atas selainnya. Karena itu bagian dari kesempurnaan iman. Ya. Contohnya, mohon maaf, santriwati ini menghafal Quran karena apa? Karena cinta Allah dan Rasulnya atau karena ikut-ikutan orang? Awalan boleh karena ikut-ikutan tetangga, tidak apa-apa. Tapi setelah masuk ngaji Quran, maka usahakan ini karena kita berusaha menaikkan, meningkatkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul dan Rasulnya. Ya, Masya Allah. Ada santri, ya, kasih quotes perkataan-perkataan ulama, perkataan-perkataan orang-orang terkenal, artis-artis, kasih quotes, ya. Dilihat tok, kenapa nggak tertarik, saya bilang.
Al-Quran cukup bagi saya. Wah, luar biasa. Ya. Kenapa? Karena dia cinta dengan zat yang mengeluarkan Al-Quran. Ya. Ya, ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka orang yang kemudian paham Al-Quran, maka tidak butuh motivasi yang lain. Kenapa? Karena Al-Quran ini di dalamnya adalah kitab yang banyak mengandung pelajaran dan motivasi dalam kehidupan. Ada santriwati merasakan galau. Pernah merasakan galau? Pernah? Galau itu apa? Ya. Bisa dirasakan Ustadz, tapi nggak bisa didefinisikan. Kalau ada santri galau, biasanya karena kurang tadarus, kurang tilawah, kurang murojaah. Ya, karenanya diperbanyak murojaahnya. Salah satu tanda kecintaan kalian kepada Allah dan Rasulnya adalah dengan menghafal Al-Quran. Alhamdulillah.